Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Makasih banyak buat semua Masa Imdi dan Masa Indes yang udah datang di Kopsar hari ini. Nah, kita hari ini bakal ngapain ya? Kita hari ini bakal ngomongin tentang furnitur gitu. Jadi ngobrol-ngobrol santai tentang furnitur. Tapi sebelum dimulai acaranya, mungkin ada pembukaan sama sambutan dulu kali ya dari Kak Kim, Imdi sama Indes. Kak Panca udah siap Kak Panca? Halo, halo. Oke, oke. Dipersilahkan Kak. Orang duluan. Iya. Oke. Gimana di sini, Dak? Bentar ya. Oke. Selamat sore teman-teman semuanya. Sebelumnya orang mau mengucapkan terima kasih banyak atas kedatangan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi Kopsor ya, kolaborasi Kopsor antara IMDI sama Indes ini bisa membuka wawasan kita semua, apalagi mungkin dari teman-teman yang emang sekarang mulai mempelajari mebel 2 atau mungkin mebel 1 mungkin ya dari teman-teman 19 sama 20 itu mungkin bakal nambahin insight-insight baru nih karena apalagi sebenarnya kalau yang dari 18 juga bakalan nemu insight baru dari anak-anak DP sebenarnya gimana sih anak DP ini menyelesaikan sebuah permasalahan dari furnitur ini, apakah mungkin dari joinery-nya atau mungkin dari hal-hal lain yang emang mungkin dari teman-teman IMDI atau dari DI itu tidak mempelajari hal itu lebih dalam gitu. Tapi mungkin nanti juga sebaliknya dari DP atau mungkin dari Indes itu banyak mempelajari hal lain yang emang tidak dipelajari di perkuliahannya gitu. Mungkin itu aja. Mungkin nanti disambung sama Nidak. Siap Nidak? Mungkin itu aja kalau dari orang. Uh, Kalau bisa ikuti sampai beres ya, karena ini bakal seru banget dan emang bakal insightful banget. Jadi selamat menikmati. Yo, semangat Bray. Oke, makasih banyak Kak Panca buat pembukaan sama sambutannya. Sekarang kandidat juga udah ada di sini. Silakan kandidat mau nyampein pembukaan sama sambutannya. Halo guys, sebelumnya makasih banyak buat panitia sama teman-teman yang udah dateng. Sebenarnya tuh latar belakangnya tuh dari iseng-iseng aja sih, maksudnya ngelihat kebutuhan anak-anak Indes, mungkin sama anak-anak Indi juga yang emang kita ngebahas hal-hal yang saling berkaitan, cuman saling ada porsinya masing-masing gitu. Nah lebih baik gimana caranya supaya kita saling sharing aja. Kapasitasnya masih kapasitas mahasiswa lah berdasarkan experience gitu kan. Mungkin kalau dari DP kemarin kita sempet nyusun materi sama pembicaranya juga mungkin dari latar belakang kerja profesi atau enggak dari kemarin tugas DP-nya studio yang kerja sama IKM itu ngebikin furnitur, jadi mungkin lebih ke teknis dan lebih praktikal aja gitu. Ya semoga bermanfaat aja guys, enjoy. Kalau misalnya mau tanya-tanya ke pembicara, ntar juga pembicaranya udah bisa menjawab semua, apalagi Novan Hermawan ya. Ya udah semangat, maksudnya enjoy aja guys, semoga ilmunya bermanfaat. Oke, makasih banyak kandidat sambutannya. Tadi kata sama kandidat enjoy aja ya, terus ikut akhir karena banyak banget ambil tentang furnitur. Sekarang udah ada Ulen sama Karya, ada Kak sama Kak Dimas juga dari Indi dan Indes selaku pembicara. Mungkin kita mulai dari Indi dulu kali ya. Kak Arya udah siap belum ya? Masih di Midland. Kayaknya areanya nggak ada deh. Dia lagi KP soalnya. Oke. Mau mulai dulu sama Ulen atau gimana nih? Atau Indes dulu? Iya boleh. Aku aja dulu kali ya. Nanti kalau misalnya karyanya udah datang, kabarin aku aja. Soalnya aku share screen. Oke. Bentar ya. Ini kata acara mungkin boleh Indes dulu sambil nunggu ke Arya, gak apa-apa ya, Len? Oh, oke, nggak apa-apa sih. Tergantung dari Indes. Oke. Maaf ya, mungkin sambil nunggu ke Arya, jadi Indes dulu ya. Udah ada Kak Novan sama Kak Dimas di sini selaku pembicara yang akan menyampaikan presentasinya. Silahkan, Kak.
Silahkan Dimas. Dulu ya. Oke. Share screen. Udah kelihatan belum ya? Udah, Udah. Kak. Oke, bentar. Aku ngejelasinnya dari portofolio aja ya. Jadi waktu DP3 tuh kan ini nama si produknya, logo namanya. Jadi proyek tugas desain produk 3 studio. Nah di sini aku kerjasamanya itu sama IKM namanya Rose Bambu di Jogja, daerah Sleman. Nah karena DP3 ini kita apa namanya goals-nya itu kan berarti gimana caranya kita ngeliat peluang pasar buat IKM-nya disesuaikan sama kemampuan IKM-nya sekaligus sama ngeliat kebutuhan penggunanya. Nah jadi di sini karena IKM-ku itu dia emang basisnya furniture bambu, ya udah aku dari studi industrinya itu biar dia pola produksinya itu nggak berubah, ya udah aku pengennya furniture aja gitu. Nah dari si KM ini tuh aku apa namanya pengen ngembang karena mereka itu punya teknik laminasi yang nggak dimiliki sama KM di sekitarnya. Ya udah aku pengen ngembangin laminasinya gimana caranya biar mereka itu unggul kan. Terus pengen juga nyoba bisa nggak sih ngimplementasiin dari teknik bending karena di situ IKM ini masih ngelakuin tekniknya itu tuh laminasi bambu tapi dijadiinnya kayu gitu loh, masih bentuknya papan kan. Ya udah itu dari industrinya. Lalu kalau dari kebutuhan penggunanya di situ aku ngeliat kebutuhannya itu karena waktu itu awal pandemi dan di situ aku ngeliat pola kehidupan orang waktu awal pandemi itu kan masih shock pada WFH ya, dan akhirnya mereka yang awalnya itu kerjanya kantoran atau kerja di sekolah akhirnya dipaksa buat kerja di rumah. Nah dari situ aku ngeliat kebutuhan kalau di rumah tuh mereka butuh furniture buat menunjang kebutuhan kerja di rumah, tapi apa namanya pada umur usia 20-35 itu kan rata-rata orang belum punya rumah sendiri kan, dan masih pada kayak entah itu kontrak atau itu kos-kosan. Akhirnya kebutuhan apa ya furniture dan ruangnya itu tuh ruangnya sempit tapi mereka butuh furniture-nya banyak gitu loh. Nah akhirnya aku ngeliat di situ ada peluang gimana caranya bikin furniture yang bisa buat kerja tapi bisa buat santai juga, dan di situ bisa menghemat ruang. Nah ya udah akhirnya aku berangkatnya permasalahan dari situ, gimana caranya furniture itu bisa memenuhi kebutuhan kerja, kebutuhan santai tapi juga bisa ngeringkas ruang gitu. Nah terus ini eksplorasi desainnya. Eksplorasi desainnya sebenarnya sederhana banget sih, nggak muluk-muluk. Manfaatin teknik bending sama laminasi, dimana bendingnya itu caranya kan low heat plus consistent force kan. Dan di situ aku ngereferensin karena sebelumnya itu apa namanya citra yang pengen gue bangun itu nyantai tapi pengennya itu gimana ya tradisional natural. Akhirnya aku ngereferensinya itu tuh kandang ayam karena ya udah bentuknya sederhana terus lucu aja gitu, terus kelihatannya ringan. Nah dari situ aku nge-breakdown lagi si bentuk kandang ayam itu jadinya bentuknya kayak sini kotak gini yang dia sifatnya modular. Nah karena sifatnya modular itu kelihatannya lebih sederhana, ya udah aku akhirnya eksplorasi desainnya dari side view-nya dari bentuk kotak, terus habis itu mengeksplorasi sandarannya bentuknya gimana, terus apa sih namanya armrestnya gimana, terus bagian belakangnya gimana. Terus akhirnya dari eksplorasi ini akhirnya aku bikinnya desainnya kayak gini.
sketsanya. Karena pertimbangannya tadi gimana caranya bikin desain yang dia itu tuh belum pernah dikembangin sama si KM-nya, tapi juga sederhana. Dan dari sini akhirnya kayak gini 3D modelnya. Dari sini tuh apa sih namanya? Kalau di breakdown lagi sebenarnya yang cetakan yang dibutuhin itu tuh cuma cetakan armrestnya sama cetakan dudukannya. Dan di situ kan akhirnya mereka nggak perlu banyak cetakan buat ngeproduksi ya. Nah gitu. Terus habis itu prototyping prosesnya ini aku bakal nyeritainnya pakai dokumentasi portofolio soalnya lumayan banyak yang bisa diceritain dari prosesnya. Jadi ya kalau aku kecepatan atau kalian bingung, ntar bilang aja ya. Soalnya aku kalau ngomong soal kecepatan. Ini proses awalnya. Jadi kan laminasi itu gimana caranya bambu yang bentuknya bulat itu bisa bentuknya tipis-tipis kan. Karena laminasi itu bambu kan gimana? Bambu kan bentuknya bulat. Berarti kalau mau dibikin laminasi kan berarti butuh kita bentuk biar dia sesuai sama keinginan kita kan bentuknya. Nah, dari itu ini katanya. Jadi ini kursorku kelihatan nggak sih? Kelihatan, Kak. Oh ya, jadi ini yang bagian belakangnya itu bambu-bambunya itu awalnya prosesnya dibelah dulu, dibelah jadi gimana? Jadi gini, terus kayak di seret gitu kayak gimana sih namanya? Ya dia dibelah aja sesuai sama pengennya tuh seberapa. Nah kalau udah ntar baru dia bakal dihilangin buku-bukunya bagian dalamnya. Terus ini proses lanjutannya itu dia di planer atas bawah gitu dia jadinya ini yang ada di mana sih, yang ada di kiri ini dia bakal ditipisin. Nah kalau aku kemarin itu pakainya dia ukurannya sekitar 0,7 yang buat laminasi, terus yang buat bendingnya aku pakai yang 0,3 gitu. Terus ini proses laminasinya. Jadi kalau proses laminasinya itu karena IKM itu bukan yang IKM termasuk advance teknologinya, jadi kita ngelakuinnya semuanya manual gitu. Jadi buat bikin laminasi aja tuh kita harus pakai klem satu-satu, terus biar cepet laminasinya itu tuh aku semisal pengen dari 0,7 aku pengen bikin ukuran 1,2, berarti kan aku harus 0,7 kali berapa lapis buat jadi 1,2. Nah biar nggak satu-satu lonjoran gitu, akhirnya kita setiap satu batang laminasi yang mau dijadiin kita kasih batasan, terus kita laminasi lagi, terus kayak gini jadinya. Jadi sebenarnya ini ya kemarin tuh tiga apa sih namanya, 3 lembaran gitu di lem. Oh ya, ini kemarin aku pakainya tuh lemnya lem resin karena ini bisa pakai lem kayu juga. Cuma karena itu pengerjaannya itu kemarin 1 bulan kan ya. Dan ini aku ngerjain kebanyakan sendirian gitu, gak gitu sama IKM-nya. Jadinya harus ngejar waktu banget kan. Jadinya pakai lem resin yang satu hari sekitar 6 jam itu udah kering gitu. Terus itu dari dia harus dibatasin dulu, terus dibikin laminasi lagi, batasin lagi, bikin laminasi lagi, terus habis itu diklem. Dan diklemnya tuh 2 arah karena nggak cuma menekan lemnya biar apa ya namanya, biar ngepres biar kencang, juga perlu nekan sisi sampingnya biar dia tuh rata gitu. Terus ini eksplorasi bendingnya ini kemarin masih yang pakai 0,7. Nah sebenarnya kalau dari belajar dari si bendingnya ini juga tuh dia harusnya kalau kita mau nge-bending plus laminasi itu bikin cetakan negatif sama positif. Jadi semisal
aku pengen bikin lekukan, berarti aku harus bikin cetakan luar sama cetakan dalamnya. Cuma karena ini masih trial dan error dan masih clueless banget cara bikinnya itu gimana, akhirnya kita pakai yang ada, bikinnya dari apa sih namanya, triplek, terus cari kayu kaso, terus kita bentuk kayak gini deh. Terus dari sini tuh gimana ya, hektik banget karena apa sih namanya tuh, si triplek ini kan nggak kuat ya. Jadi kalau pas aku pengen bikin apa, mau nyatuin beberapa bendingan jadi laminasi, dia tuh apa sih namanya, si tripleknya tuh ngelengkung. Jadi yang awalnya aku bikin sudutnya itu 90 derajat, pas pas aku masukin 43 lapis 0,3 apa mili itu tuh dia 0,3 cm 3 mili ya, 3 mili itu dia kan berarti 3 mili kali 4 kan berarti 1,2 cm ya. Pas dia jadi 1,2 cm itu dia sudutnya udah bukan 90 lagi, itu udah kayak sudutnya entah jadi 70, entah jadi berapa ya, 100-an gitu. Pokoknya jadi mekar aja gitu loh. Dan di situ sebenarnya belajarnya kayak telat banget gitu sih. Jadi kayak ya udahlah ini kerjain aja. Nah ini aku sistem kerja kayak gini. Dan di sini juga sebenarnya dari ngelakuin bending itu aku trial error juga karena ternyata belajar learn by doing ya. Jadinya pas aku nyoba bending plus laminasi, ternyata buat bending plus laminasi itu kayu apa, bambu yang disarankan tuh sebenarnya harusnya bambu apus, sedangkan IKM yang aku kerja sama itu pakainya bambu petung. Dan di situ kesalahannya adalah karena bambu apus atau bambu tali itu tuh dia emang ditujukannya buat bending karena dia punya elastisitas yang tinggi, sedangkan kalau bambu petung dia elastisitasnya itu rendah. Nah jadi kebanyakan waktu aku ngebending itu dia bakal patah atau bakal mengkerut. Akhirnya aku penyelesaiannya adalah bambu yang udah dibikin iratan apa sih, bilah gitu, akhirnya biar dia bisa elastis ku semprot air, terus habis itu baru aku bending. Makanya ini di lapakku aku udah siap sedia banyak banget apa sih namanya, klem, terus ada semprotan, sama ada si heat gun-nya sama cetakannya tuh. Terus lanjut, nah ini bentukannya yang lagi ngeklaim si bending laminasinya gitu. Lanjut, ini hasil apa, jadi yang tadi udah dilaminasi, terus kan dibongkar, terus habis itu diukur lagi, akhirnya udah dipotong-potong kayak gini tuh. Terus ini proses motonginnya. Terus ini motongnya pakai apa sih namanya, aku lupa namanya, meter saw gitu. Lanjut, ini prosesnya. Terus nah ini hasil dari ngebending plus laminasi. Bisa kelihatan kan ya, dia karena aku nggak bikin cetakan negatif sama positifnya, cuma bikin apa sih namanya, kayak batasan doang, jadinya tuh bikin 90 tuh ada yang bagus, ada yang enggak, terus ada yang kayak menceng keluar gitu ininya, apa sih namanya, bendingannya gitu, karena dia si kayunya kaso yang buat ngenahan itu nggak bisa bagus gitu loh. Ini katanya ya, dia kayak yang ini lebih laid back gitu, terus yang ini kayak lebih tegang ke atas gitu. Terus ini bagian assemblingnya. Jadi yang kan tadi aku dua bagian ya, ada bagian yang buat armrest sama bagian yang buat dudukan. Nah ini bagian yang dudukannya. Oh Kak, Ya. Maaf banget, waktunya 1 menit lagi ya. Oh, sebelum pindah ke kanopan. Oke, makasih Kak. Oke, ya udah.
udah ini assembly-nya, terus habis itu ini assembling lagi. Ini assembling yang tadi udah di rangkai bagian dudukannya, terus aku satuin pakai yang panjang lagi, apa sih namanya, laminasinya. Itu aku pakainya dowel. Terus ini pengecatan, terus ini assembling apa sih, cushion-nya tuh. Terus ini foto produknya. Terus bagian bawahnya itu, jadi dia dari segi antropometri kan udah ada antropometrinya. Ya udah tinggal aku sesuaiin, karena pengennya buat kerja sama buat istirahat, sandarannya aku pakai sudutnya itu 110, karena antara 90 derajat buat kerja sampai 100 sama 110 sama 120 itu buat santai. Terus bagian bawahnya bisa buat penyimpanan. Terus ini testing bendingnya, jadi ternyata bending itu nggak bisa bengkok langsung di bending terus dilaminasi karena dia bakal pecah. Terus ini juga yang gagal karena apa sih namanya, karena tadi yang nggak bagus ukurannya sama. Oke. Aku stop ya. Oke, makasih Kak. Mungkin boleh lanjut ke Kak Ropan ya? Sebelum kita Q&A. Ini aku, suaranya kedengaran kan? Kedengeran Kak? Aku share screen ya. Oke. Udah ada belum? Maaf. Salah. Udah ada belum? Masih loading Kak. Keluar lagi. Maaf. Udah ada belum? Oke, udah Kak. Oke. Ini kursor aku kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Jadi selamat siang semuanya. Jadi di sini, sebenarnya aku nggak pede sih kayak disuruh bicara di sini, karena aku sebelumnya belum pernah bikin kayak furniture gitu, dan ini kali pertama aku. Jadi ini itu tuh proyek KP aku itu KP di Naveta Design Studio, itu punya dosen DP gitu, punya Pak Adi, ada di Lembang. Jadi fokusnya ke material alam kayak bambu, rotan, sama kayu. Nah, ini yang paling kiri itu kayak anak KP sebelumnya. Kayak ini itu model kecilnya sebelum dibikin skala yang originalnya. Sebenarnya aku juga pinnya kayak gini-gini gitu, cuman waktu itu Pak Adi bilangnya katanya lagi belum ada orderan buat furniture rotan. Jadi ya udah dia katanya develop furniture baru aja dah. Nah, jadi untuk proyek yang aku kerjain ini itu latar belakangnya dari pengembangan potensi yang ada di Lombok. Jadi di Lombok itu ada kayak pengrajin gabah. Jadi kita gali potensinya. Nah, ini yang bawah kayak ada produk yang udah dicoba dikembangkan oleh Pak Adi, kayak tempat makan gitu. Nah aku itu di brief sama Pak Adi untuk buat stool sama coffee table yang materialnya itu dari terakota atau gabah. Nah, ini katanya buat penggunaan eksterior. Soalnya katanya gabah lumayan juga buat eksterior. Dan ini harus mudah diproduksi karena yang buat bakal sama si orang-orang yang ada di Lombok Natmi. Jadi ya level pengrajin lah, jangan dibuat susah gitu. Terus harus mudah dikirimkan nanti, kalau dari Lombok kemana-mana harus mudah dikirim. Jadi katanya modular aja gitu. Jadi gampang dikirim dan gampang di packing. Yang pertama ini coffee table-nya dulu. Ini katanya jadi aku dibikin kayak pizza gitu kata Pak Adi. Jadi proyek ini itu kayak aku di brief, terus aku ngajuin ide, terus Pak Adi ngasih masukan, ya seterusnya gitulah.
Jadi tapi yang menentukan padi sih. Terus ini jadi ini satuannya, dan ini kalau udah dipasang ke besi jadi kayak gini. Nah ini ya ini tadi yang kataku satuan itu. Ini tuh terakota gabah. Terus ini jadi aku semenjak KP di sini ya sadar banget pentingnya detail. Waktu itu aku kayak bikinnya itu kayak ada strip list kayak beda level gitu. Ini kelihatan kursorku ya. Kelihatan, Kak. Jadi kayak terus Pak Adi nanggapinnya, wah itu susah banget, orang-orang yang di pengrajin gabah di Lombok kayaknya susah dah bikin itu. Jadi harus dibuat sesimpel dan sebasic mungkin bentuknya. Baru kalau gabahnya dulu aja pentingin, nanti si besinya gampang ikutin. Akhirnya si besinya dipakai ditadah dari bawah beberapa senti gitu, tuh sama ada list pinggirannya, jadi nggak jatuh. Tapi kalau diangkat gitu sih ya keangkat, tapi siapa sih yang mau angkat gitu. Ya gitu. Terus ini juga keuntungan lain dari konsep modular tadi, jadi kayak selain packing sama pengirimannya mudah, bisa eksploratif gitu, dibikin panjang, dibikin kesana kemari gitu. Ya jadi itu. Nah ini kalau di packing kayak gini, ini buat yang bulat, ini buat yang kotak, ini yang buat tengah-tengah gitu. Jadi lebih compact lah kalau di packing gitu. Packagingnya juga lebih simple. Nanti si besinya mah ngikutin gitu. Jadi lebih murah juga buat pengiriman dan lain-lainnya. Nah sekarang ini pindah ke stoolnya. Nah kalau tadi si apa sih coffee table itu kan paling ngangkatnya kopi, teko, ya asbak gitu-gitu kan ya. Kalau stool kan berarti ngangkat manusia, dan aku harus mikirin gimana caranya supaya kokoh konstruksinya, supaya gimana cara ngehubungin si terakota atau gabah ini sama besi. Oh ya, ini kan eksterior, jadi kaki-kakinya besi, tapi si dudukannya itu dari terakota gitu. Jadi aku bikin beberapa alternatif penyambungannya. Ini ada di ideasi sama alternatif mekanisme, aku buat beberapa sih. Nah, yang pertama, aduh nggak jelas ya, nggak apa-apa dah. Kayak bentuknya yang paling basic, tapi di bagian bawahnya kayak ada strip-strip ke bawah gitu, buat rel si besinya, nanti besinya dimasukin ke rel itu, terus dicolok, bukan dicolok, kayak ditusuk pakai sekrup lah, jadi dikunci pakai baut juga. Jadi itu mekanismenya kayak gitu yang pertama. Tapi masih beresiko juga sih, soalnya kan itu dibolongin nasi gabahnya dan ada kontak sama si sekupnya, dan itu beresiko dan harus dipikirin lagi nanti. Terus yang kalau alternatif kedua itu kayak pakai sekup juga, cuman dari atas. Nah ini kekurangannya kayak kurang enak dilihat, sama ya lubangnya lumayan besar dan beresiko patah juga kalau lubangnya kayak gini gitu. Lalu ini yang ketiga itu kayak ada irisan di pinggir-pinggirnya, terus ada besi pipih yang dimasukin dari pinggir. Tapi kalau diiris ya beresiko patah juga, semuanya beresiko patah sih ini. Terus ini yang keempat itu kayak cangkang, terus di bawahnya dimasukin, ini kayaknya oke, tapi kayak nggak hemat material gitu. Terus ya jadi yang dipilih yang pertama, yang ada rel tadi, yang bentuknya paling basic. Terus ya ini rel untuk besinya disimplifikasi, nanti aku jelasin di sesudahnya. Terus ya oke. Ini buat apa sih pengembangan ke depannya? Kayak ini kalau dijadiin satuan, ini kalau dijadiin bench, ini kalau dijadiin, kalau aku suka lihat di coffee shop kayak ada tangga-tangga gitu buat duduk-duduk, tapi ini kayak buat dudukannya gitu. Nanti ada dipasang rel, terus ditempel-tempelin. Nah ini nanti dari besi ke terakotanya bakal pakai lem, kata Pak Adi ada lem yang kuat untuk ini. Gitu. Nah ini untuk packing dan packagingnya jadi lebih compact aja kalau nggak sama besi.
terus ya sama lah kayak yang coffee table tadi. Terus ini proses selanjutnya gambar 1:1 sama modelnya. Nah, di sini aku baru sadar banget kalau penting banget buat gambar 1:1 sama bikin model, karena kalau kita sketsanya kecil kayak wah udah kelihatan bagus, tapi pas udah gede wah kok jelek gitu, dan wah ini nggak bisa nih kalau kecil nggak kelihatan yang gitu-gitunya. Terus model kita jadi bisa pegang langsung juga. Ini sketsa awal banget aku, terus kata Pak Adi, jangan dipikirin dulu si besinya, fokus dulu ke si terakotanya. Jadi aku revisi. Nah, revisi yang di gambar paling kiri itu ada rel. Ini tampak bawahnya tuh si yang kotak ini, si besinya. Nah, terus Pak Adi kasih tanggapan katanya itu kurang mewadahi semua permukaannya, jadi harus dikepinggir-pinggirin lagi si rel-relnya itu. Terus aku rapiin dah gambarnya. Ini ukurannya 40x40, tebalnya 3 cm, katanya 3 cm insya Allah agak patah katanya. Terus ini modelnya. Dari paling kiri aku bikin kayak dari apa sih, kartimil gitu, yang bengkoknya aku kerat-kerat, aku lem, terus aku bikin rel-relnya gimana, terus aku bikin simulasi kalau ditusuk pakai sekup dan lain-lain, terus udah jadi kayak gini. Terus sebelum itu aku sama Pak Adi bawa ini ke apa sih, workshop terakota yang deket di Naveta di Lembang, buat nanya-nanya dan konsultasi buat model ini. Terus ternyata di sana juga ada Katihar. Kalau kalian tahu Katihar, asdos kita dulu. Terus Katihar ngejelasin kayak ini proses cetak tuh kayak gini dan lain-lain. Dan inget gak sih kayak waktu Nirmana Gipsum nggak boleh ada yang membuka gitu, tapi harus menutup semua biar pas dibuka itu gampang gitu. Aduh, kalau ada anak dia, maaf ya kalau aku soto ini. Ya, terus maaf banget, mau ngingetin 2 menit lagi ya. Oke. Ini aku percepat. Terus terus kata si kakaknya itu, si rel ini itu ketinggian dan kalau ada lubang emang beresiko. Jadi aku evaluasi bareng Pak Adi dan akhirnya di si relnya itu cuman berbentuk strip. Terus aku buat lagi katanya semaksimal mungkin, soalnya kata Katihar biar sekalian dicetak juga. Terus aku lem, aku tutup pakai apa sih, kumpul, aku amplas sehalus mungkin, kata Katihar harus sehalus pantat bayi. Terus abis itu aku kasihin lagi, oh ini strip-strip ini buat relnya itu tadi. Terus aku kasihin dan ya sampai aku baru sampai situ sih, soalnya harus nunggu 3 minggu di sini buat dibakar dan diproses lah. Nunggu 3 minggu baru habis itu mikirin cara gimana si besi-besinya gitu. Terus ya paling itu sih dari kita, dari anak desain produk. Ya kita melihat furniture sebagai sebuah produk gitu, gimana, apakah itu orang mau beli atau enggak, apakah dibuatnya susah atau enggak, pengirimannya gimana nih, gampang atau susah, terus dan mahal atau enggak pengirimnya gitu. Ya paling itu sih kalau dari perspektif desain produk. Okay. Dan gue tuh sering banget ngekode-kode dia gitu. Oke, makasih banyak Kak Dima sama Kak Novan yang udah presentasiin tadi, keren banget. Aku ngeliat kursinya, terus yang tadi dari bambu, terus teknis-teknis detailnya gitu, kayak pakai bambu jenis apa, terus kayak laminasinya kayak gimana, pakai apa, terus ini juga yang terracotta stool itu keren banget. Mungkin aku juga belum apa ya, kalau di matkul sendiri kan belum pernah desain apa ya, yang benar-benar kursi gitu. Kayak kemarin ada mebel cuman ada fasilitas duduk, tapi belum dari material-material yang benar-benar kayak bambu kayak gitu kan. Jadi kita kemarin baru dari material-material yang ada di rumah. Nah, ngeliat ini tuh kayak keren banget, soalnya teknisnya juga detail. Kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyain kah? Kita ada sesi Q&A ini, boleh sampai jam 16.30 ya, 10 menit lagi.
10 menit lagi. Mungkin kalian yang mau nanya boleh langsung on mic, atau kalau misalkan nggak bisa on mic boleh ketik di chat, nanti biar bisa aku bacain. Kira-kira ada yang mau tanya nggak nih? Dari anak DI, tuh yang tadi kita ya, siapa tahu mau nanya teknisnya ke anak DP, atau anak DP yang mau nanyain juga boleh. Ada yang mau nanya kah? Ada gak yang mau nanyain mungkin tentang kursi atau kayak material-materialnya atau gimana? Mau nanya dong. Oke, mantap. Silakan Kak Wanca. Oke, sebelumnya makasih Novan sama Arka udah memaparkan, mungkin kalau menurut orang itu ini insight yang sangat-sangat baru banget gitu ya. Kayak apa sih, emang benar-benar di luar dari apa yang biasanya kalau di Mebel di IMD itu emang tidak seperti itu gitu, cara belajarnya nggak seperti itu. Mungkin mau nanya terkait ini sih, kayak tadi itu kan dipikirin ya dari segi, kalau misalkan dari Nova tuh dari railingnya ya, railing pas yang besi sama yang si terakotanya itu. Pas itu namanya, kan tadi ada kesulitan kalau misalkan nanti. Nah, pernah nggak sih sampai kepikiran kalau sebenarnya ketika orang duduk itu apakah dia akan merasa nyaman, atau mungkin apa ya, ada sampai ke psikologi manusianya nggak sih? Ada yang sampai ke situ juga nggak sebenarnya? Kayak kan nanti ketika orang itu ada yang geser-geser atau mungkin apa, itu kan nanti juga bakal berpengaruh sama si dudukannya itu. Nah, itu mungkin gimana? Kalau misalkan untuk kakak, sama sih, lebih ke tadi, sebenarnya psikologi orang itu ketika bisa dia duduk kan tadi ada multifungsi ya, dia bisa jadi kursi santai sama kursi kerja juga kan, kalau nggak salah gitu ya. Nah, apakah itu secara psikologinya ketika dia duduk itu, apakah si tangannya atau mungkin si kegiatan-kegiatannya itu sampai ke situ juga nggak, cara eksplorasinya gitu, mungkin gitu. Karena kalau yang di IMD itu kan emang dia lebih berdasar ke psikologi manusianya gitu. Nah, mungkin nanti menyesuaikan ke kursinya. Jadi kayak gitu. Gitu aja sih. Makasih. Arka dulu mungkin. Jadi waktu aku apa namanya sebelum desain, aku nyari tahunya tuh sebenarnya kalau soal apa sih namanya, kan kalau furniture itu sebenarnya kebanyakan tuh udah ada antropometrinya ya, udah ada standarisasi ukurannya. Nah, sebenarnya kalau bikin furniture kan dasarnya ya udah tinggal pakai ukurannya doang. Tapi kalau dari sisi psikologinya paling nyoba trial error sih, kayak maksudnya nyoba body storming, kayak ngerasain kalau misalkan duduk apa sih namanya, duduk sambil kerja pakai sandarannya segini tuh rasanya gimana gitu. Terus soal aku tuh soal duduk kerja sama ini ya, santainya aku cuma body storming, aku pakainya body storming, nyoba ngetes sendiri gitu. Terus kalau soal kompartemennya sebenarnya nggak ganggu sama sekali sih, karena itu sebenarnya fungsi yang pasif banget gitu, kayak ada atau nggak ada sebenarnya nggak bakal berdampak ke si penggunanya, karena si kompartemen itu kan ngikutin ukuran si tinggi dudukannya juga. Ngejawab nggak, Banca? Ngejawab. Oke. Kalau dari Novan gimana, Novan? Mungkin kalau di proyek aku ini, aku belum nggak nerapin itu karena aku di sini dituntut buat lebih ke mekanisme sama ke kompak biar gampang dikirimnya. Cuman kalau dari DP sendiri, kita pendekatannya dari ergonomi. Ergonomi itu waktu itu kita diajarin kayak detak jantung manusia kalau misalnya duduknya di tempat kursi yang nyaman kayak gimana, kalau misalnya kursi di stasiun yang keras gimana, soalnya biar kalau kursi stasiun kan biar nggak terlalu nyaman dan biar detak jantungnya tetap
tinggi, jadi nggak ketinggalan kereta dan lain-lain. Paling kita dari ergonomi sih pendekatannya. Nah, tapi kalau yang lainnya yang berhubungan sama agak psikologi gitu, kita mungkin dari semantika mungkin ya. Kayak, oh ini itu kursi yang nyaman, oh ini tuh kursi yang kayak gini gitu. Jadi dari semantika tuh kayak bahasa produk gitu, kayak orang nggak perlu dikasih manual, tapi udah tahu, oh ini tuh buat ini gitu. Paling dari ya semantika sama ergonomi sih kalau dari DP pendekatan. Berarti pendekatannya dari lebih ke praktis sama bagaimana cara si kursi ini tuh bisa ergonomi ya di konsumennya, kayak gitu berarti ya. Iya. Oke, siap. Makasih. Mantap. Oke, makasih Kak Panca yang udah nanya. Kita masih punya waktu 4 menit lagi nih. Siapa tahu ada yang mau nanya lagi. Kira-kira ada yang mau nanya lagi kah? Boleh langsung on mic yang bisa on mic. Atau chat juga boleh. Lumayan nih sampai 16.30. Siapa tahu masih ada yang penasaran tentang kursi yang tadi. Ada nggak nih? Dari DI ada yang mau nanya lagi nggak nih tentang teknis-teknisnya? Tadi benar nih yang kata Kak Panca ya, kita sebenarnya sama-sama belajar tentang kursi juga, tapi kayak approach-nya beda gitu. Jadi baru tahu. Oh nih, ada nih dari Kak Gali. Mau tanya ke Arka, kalau bambu tuh bisa dibandingnya sampai berapa derajat sih kira-kira? Silahkan ke Arka. Berapa derajat itu tergantung. Sebenarnya ini ilmu yang baru aku dapetin pas aku lagi KP sih, karena KP pakai material bambu lagi gitu. Sebenarnya bambu itu kan dia seratnya kan satu arah ya. Dia sumbunya satu sumbu panjang gitu kayak rumput. Nah, itu bisa sampai seberapa itu tergantung kita pakai bagian daging bambu itu yang mana. Jadi bambu itu semakin ke sisi keluar, semakin ke kulit itu dia semakin keras, apa sih namanya? Pokoknya keras aja gitu. Semakin ke dalam dia semakin empuk. Nah, kalau yang aku temuin itu biasanya yang dipakai itu bakal bagian yang lebih mepet keluar. Nah, kalau mepet keluar itu biasanya dia dia berbanding sama tebal bambunya. Semakin dia tebal berarti dia bisa dibandingin itu berapa semakin lebar, apa sih namanya, semakin tipis dia semakin bakal bisa dibandingin lebih ekstrim. Kayak kalau bikin capitan berarti kan dia tebalnya itu nggak boleh, tebalnya itu cuma sekitar 0,2 sampai 0,3. Dia bakal bisa dibandingin sampai bener-bener apa sih ini, pokoknya sampai ngelengkung kayak gini. Nah, kalau aku itu 0,7 itu dia paling ekstrim ku bending itu kemarin 60 derajat gitu sih kalau aku kemarin. Dengan 0,7 itu maksimal 60 derajat gitu. 7 mili 60 derajat kemarin. Aku nggak tahu, aku lupa hitungannya dia perbandingan berapa, tapi kalau kemarin aku kayak gitu. Kayak jawab nggak ya? Gimana Kak Gali, sudah terjawab Pak? Oke, mantap katanya. Oke, makasih banyak Kak Arka udah jawab pertanyaannya. Sekarang udah jam 16.30, jadi sebelum beralih ke materi IMDI, oh ya sebelumnya makasih banyak ya Kak Arka sama Kak Novan yang udah presentasiin kursi tadi dan stulnya keren-keren banget. Nah, sekarang kita mau main game dulu nih sebelum materi IMDI. Tapi biar seru, kalau bisa pada on mic ya, sambil ngobrol. Mungkin Sekar mau share screen? Silakan Sekar. Boleh share screen gamenya. Boleh pada join ya. Oh tuh, jadi kita mau main Gartic, terus linknya ada di chat ya. Tapi pada on mic nih,
Ya, biar seru, biar ngobrol ini kan Kopsor, tempat kita ngobrol-ngobrol santai sambil dapat ilmu juga. Tuh dapat hadiah nggak tuh Sekar? Kata kayak gitu. Oh, dapat hadiah kata Kak Asrin. Boleh, udah pada join linknya belum? Sekar boleh share screen atau oke. Nah ini Sekar udah share screen, silakan teman-teman. Ketutup lagi. Silakan ya, yang harus pada join biar seru. Harus banyakan. Tuh, ayo pada buka linknya ya di chat. Come on guys. Sambil main boleh on mic ya. Kalian on mic aja biar seru kan main galaktik. Ini ditunggu sampai jam berapa nih joinnya sekarang? Kita tunggu sampai jam berapa ya? Jam. Mungkin 16.3 kali ya? 16.3 menit. Enggak tuh, 1 menit lagi. 1 menit lagi boleh ya teman-teman pada join, ramein gamenya. Baru berapa nih yang join? Kelihatan nggak? Tuh, baru berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo guys, ini masih banyak yang belum join. Ayo buka linknya di kolom chat. Biar yuk pada ikutan. Tuh siapa tahu dapat hadiah tuh, udah ada hadiah yang disiapin. Satu menit lagi ya, kita tunggu yang belum join. Yuk pada join. Tuh udah aku pesan lagi. Kita mulai bentar lagi ya. Biar waktunya nggak ada banget. Oke, banyak juga. Ntar ini ngapain berarti gamenya? Jadi ini gamenya gambar-gambaran. Gambar-gambaran. Tentang apa, pokoknya berkaitan dengan, sebenarnya ini seru-seruan sih, tapi kayaknya sih ada yang berhubungan sama furnitur ya, pastinya. Karena hari ini kita ngomongin furnitur. Oke, udah pada join belum? Tuh, join guys, hadiahnya GoPay lumayan. Tuh, siapa yang mau dapat GoPay? Ikutan grafiknya. Udah banyak belum nih? Mulai aja gak nih? Mulai gak? Udah mulai? Mau mulai atau gimana? Oke, kita mulai ya. On mic dong, on mic biar rame. Yo, on mic yo. Oh, on mic. On mic. Tuh, silakan on mic. Oke, masih ada yang join. Ini aku mulai ya. Oke, Sekar, silakan. Boleh mulai. Kelihatan ya katanya atau gimana? Kelihatan tadi, bentar. Oh, kelihatan, oke. Mau di next dulu nggak? Next dulu, jadi ntar pada gambar. Ntar kalau misalkan udah tebak-tebakannya di-share berarti ya? Benar ya? Oke, silakan yang kebagian menggambar. Jadi semua soalnya dulu digambar, terus baru keluar jawabannya di ujung atau gimana sekarang? Halo, kemana kak sekarang? Halo, gimana? Sorry. Ini semuanya gambar dulu, di ujung baru di reveal atau satu-satu di reveal? Kayaknya di ujung aja deh. Di ujung aja. Boleh silahkan. Yang kebagian menggambar silahkan. Selamat menggambar.
Oke. Itu boleh tebak ya. Yang mau nebak on mic ya, boleh. Oh, tuh ada yang bilang mangkok ayam. Kantong Doraemon. Mangkok ayam. Ayam bango tuh. Meja, kursi bakso. Kursi bakso. Apa tuh kira-kira? Mie ayam. Ya, masih bisa. Kuda lumping. Kursi soto tuh katanya. Apa lagi? Tuh ditebelin lagi tuh. Apa tuh? Indes. Bangku. Apa tuh? Itu bendera Inggris. Bendera Inggris bukan. Armchair. Furniture tuh. Oke, bowl chair ya. Tadi di gambar mangkok sama gambar kursi. Oke. Boleh tuh siapa? Syah yang bagian gambar. Apa nih? Kursi lagi. Gambar nggak apa-apa juga ngetik lu kalau emang agak susah. Kenapa? Mungkin Kayak tuh yang gambar boleh ngasih clue on mic aja sambil gambar. Biar seru. Oke, ada apa tuh? Ikan paus. Ada yang jawab ikan paus. Apa tuh pesawat? Bukan. Oh, oke, ulang lagi. Siapa nih lagi gambar? Boleh on mic ya? Sama ngasih clue biar kita bangku pesawat. Tuh, ada yang jawab kursi pesawat. Baik. Ben. Apa tuh Ben? Ben titik-titik. Kursi pesawat. Ada airplane. Apalagi tuh? Yang ada yang jawab. Oh, tuh ada yang udah benar ya? Jawabannya kursi bandara. Oke. Ternyata ya gambar pesawat jawabannya kursi bandara. Oke, ini siapa nih fans Novan? Boleh on mic sambil ngasih tahu yang lain clue-nya sambil gambar. Fans Novan siapa nih? Kayaknya ini si Joko deh. Kak Joko bukan? Jok, mana bukan Jok. Apa sih Purwo? Coba nih. Gak ada on mic nih. Ya, gue. Oke, Kak Purwo. Boleh sambil ngasih clue, Kak? Kalau mau. Ini mah gampang nih. Apa tuh? Udah banyak yang benar. Sangat tahu. Ayunan katanya. Apaan, Wo? Oh, kursi skiwo. Iya. Apa tuh? Kursi goyang. Bener, kursi goyang. Oke. Next lagi. Siapa nih? Boleh on mic dong. Siapa nih yang lagi gambar? Halo. Halo, siapa nih? Gimana ya? Ini gimana ya? Halo. Kak siapa ini? Oh, kita lihat. Aku. Oh, Kak Arka. Oke. Boleh tuh gambar apa? Bingung. Tolong. Itu kenapa tahu? Tahu ini apa? Tolong.
Wing chair, tuh ada yang jawab wing chair. Fly chair. Butterfly chair. Tuh apa tuh ada Z-nya apa tuh kira-kira? Gimana sih? Gini. Oh, tuh ada Gimana sih? yang udah dapet satu tuh, fans Novan Kapurwa berarti ya. Apa ya? Apa tuh? Kursi DPR. Hidung nggak sih? Nah, Absurd banget. Dah. jawabannya kursi DPR bukan ya? Udah pada benar. Oke, benar. Kursi DPR ya. Itu bentuknya Oke. ikonik banget tuh aja. Siapa nih yang lagi on mic dong? Siapa nih yang gambar? Apa gak bisa on mic? Tuh apa tuh? Langsung pada benar. Langsung pada. Gampang ya. Oke. Langsung kelihatan ya di gambar gitu doang. Jawabannya kursi roda. Oke. Ini ternyata berbagai macam kursi ya. Selanjutnya, siapa nih? V. Bisa on mic kan nih yang lagi gambar? Sambil memberi gambarnya susah. Oke, apa tuh? Gerobak tuh katanya. Angkot, ada yang bilang angkot. Ada yang bilang gerobak, kereta kuda tadi. Kursi mobil. Apa tuh? Kursi pengemudi itu katanya. Oh tuh Kak Purwo udah dapat bener. Apa tuh kira-kira? Digambarin mobil di bagian depan ya berarti. Oke, ada seat belt-nya. Banyak yang belum lihat kursi mobil, kaca mobil. Oh tuh. Udah ditunjukin, udah dikasih tanda panah. Apakah itu? Tuh dikasih clue. Titik, spasi, titik. 2 kata berarti ya. Tuh, kursi berarti. Kursi. Kursi motor. Kursi mudik. Kursi mobil belum pada bener ya. Car seat ternyata bahasa Inggris. Oke, udah susah ya. Oke, sekarang siapa nih Bu Boko? Boleh langsung on mic dong, siapa tahu mau ngasih clue. Oke, kursi lagi nih. Ada zigzag. Apa tuh? Oh, tuh udah ada beberapa yang benar. Apa? Inggris tuh. Oh, berarti jawabannya bahasa Inggris. Oke, udah ada yang benar. Apakah itu? Aku juga nggak kepikiran apa tuh zigzag sama kursi. Jawabannya jing. Zigzag chair ya. Oke. Ternyata zigzag chair. Oke, siapa nih Farsha? Kak Farsha kah? Bisa on mic nggak nih? Siapa tahu mau ngasih clue sambil on mic. Oke, apa tuh? Kursi panjang. Bilang lounge chair. Kasur. Tuh, dikasih apa tuh? Pohon kelapa. Dikasih pohon kelapa. Kira-kira kursinya di mana? Oke, ada air pantai. Ada air pantainya. Udah banyak yang benar ya.
ternyata iya, kursi pantai, bener. Udah digambarin kursi di pantai. Oke, selanjutnya. Siapa nih aman? Ketutup. Auna yang tadi las ya udah. Oh, ternyata yang tadi terakhir. Oke. Makasih banyak, Sekar. Makasih banyak yang udah ikut main gamenya. Ini kita seru-seruan ya sambil menggambar berbagai macam kursi. Oke, karena udah selesai mainnya, mungkin kita langsung lanjut lagi ke materi dari Imdi yang akan dipresentasikan oleh Ulen dan Kak Arya ya. Ulen sama Kak Arya udah siap kah? Halo. Kak Arya dulu. Siaran. Oh, oke. Halo Kak Arya, udah siap? Yo. Oke. Silakan Kak. Halo. Ini gue nggak on cam ya, nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa Kak. Iya, halo semuanya. Selamat sore guys. Semuanya. Iya, kalian boleh dong share screen. Maaf ya guys, ini kita bercanda-bercanda aja. Yang mana? Yang itu aja, yang Mebel 2 dulu, Len. Boleh, Len. Masih banyak ya, Ulen. Hari ini Ulen baik ke saya, teman-teman. Sumpah. Ini ada anak, itu ya, anak 20 juga ya. Ya, halo semuanya, teman-teman. Ada. Ini Ar. Ya, makasih ya, Len. Ya, sama-sama. Kita sebelumnya nyapa-nyapa dulu. Kita mau nyapa-nyapa. Halo, ada Nadira di sini. Nadira, halo Nadira. Ya, makasih Nat udah join. Nadira 18, maaf. Oh iya, maaf. Nggak apa-apa, tapi Nadira kamu juga nggak apa-apa sih. Makasih ya udah menjawab. Siapa lagi ya? Kita nggak usah nyapa-nyapa lagi dah, udah cukup. Ya. Jadi aku hari ini mau maaf ya Nadira, aku nyapa Nadira kamu juga ding, nggak apa-apa. Ya udah. Hari ini aku mau jelasin ini sih Mebel 2 sama Mebel 3. Jadi kalau di desain interior itu kayaknya agak beda ya sama DP. Kalau nggak tahu sih bedanya apa, cuman kalau di interior tuh sebenarnya mebelnya jadi pendukung gitu buat si ruang interior yang lagi dibangun. Kayak misal Mebel 2 itu tuh bikin waktu itu aku dapetnya bikin semacam working desk gitu. Nah itu tuh sebenarnya prinsipnya dipakai juga buat DI3 gitu, karena sejalan lah, se-align gitu. Ya makasih ya Hura. Terus habis itu sama kayak kemarin Mebel 3 bikin fasilitas duduk, itu prinsipnya align juga sama DI4 tentang kantor gitu. Jadi kurang lebih align lah. Ini aku mau jelasin soal DI2 Mebel 2 dulu. Mebel 2 tuh bikin mebel working desk gitu. Perancangan working desk gitulah sebenarnya. Nah, jadi tuh kalau sama sih kalau dulu tuh kalau DI tuh prinsipnya sama awalnya, kayak awalnya dari klien kayak nyari preferensi orang gitu. Nah, ini kebetulan orangnya si Alex gitu. Ini di fokusnya itu di ininya sih, kayak dia tuh sifat orangnya tuh yang bold, yang rough gitu, yang ini banget lah, yang apa, target banget gitu anaknya gitu. Nah, akhirnya terus selain itu juga dicari gitu dia apa ya, sebenarnya lebih ke memecahkan masalah gitu sih si mebel yang dibuat ini. Kayak dia punya preferensi apa, dia suka kayak gimana, dia punya kebiasaan kayak gimana, dia punya hobi apa, dia punya aktivitas apa selain apa namanya, selain belajar dan kuliah gitu. Nah, kira ya udah dibuatlah di sini gitu dengan mix material gitu kan. Sebenarnya yang coba dibangun di situ sih, si mix material itu ada nggak cuman pakai material multiplex dan plywood yang di cover sama HPL aja, tapi juga di situ banyak main pakai pipa aluminium sama coba iseng pakai material denim, karena dia emang suka di situ buat nekanin denimnya. Kira coba dimainin si material denim itu jadi aksen di sana. Biasanya kan kalau papan-papan softboard gitu pakai apa? Pakai chalkboard gitu atau pakai gabus gitu. Cuman ini coba diganti pakai kain denim, kayak menarik deh. Itu doang sih sebenarnya. Ya kurang lebih kayak gini sih. Sebenarnya intinya dari Mebel 2 tuh kita memecahkan masalah
dan preferensi orang gitu sih. Jadi ketika orang itu punya preferensi apa, coba dibikin. Nah ini ada contoh overview-nya lah sebenarnya. Ya ada mesin jahitnya karena dia suka ngejahit, terus banyak pipa-pipa aluminiumnya yang sebenarnya itu jadi rangka sih niatnya. Cuman setelah dilihat sekarang nih kayak itu ternyata ini banget ya, kayak kebanyakan gimmick gitu, kayak gitu lah guys. Cuman ini pas ngerjainnya dulu kayak ya niatnya buat rangka, terus buat hanging baju gitu, terus ada tempat kabinet penyimpanannya banyak gitu. Ya itu sih, itu buat ini mebel 2. Nah ya, makasih Ulan, udah cukup. Kita ke mebel 3 aja. Nah mebel 3 itu sebenarnya mebel 3 paling susah sih. Itu tahapan kenapa kalau di DI itu tahapannya mebel 1 itu eksplorasi. Mungkin nanti bakal dijelasin sama Ulan. Mebel 2 tuh mulai ke scope yang lebih besar sama udah ada orangnya di situ. Yang tadi bikin working desk atau bikin biasa kabinet atau penyimpanan sih. Terus mebel 3 itu bikin easy chair atau fasilitas duduk. Karena kenapa itu ditaruh paling terakhir, karena itu paling kompleks gitu sih. Kayak ternyata emang bener kayak sifat duduk orang tuh berbagai macam, terus harus presisi banget gitu supaya orang itu bisa ngerasain kenyamanan duduk gitu, kenyamanan dari pas dia duduk. Terus ya ini mebel 3 sama kita disuruh nyari study case gitu, semua pasti bersumber dari study case. Entah banyak teman-teman aku juga yang soal ngangkat isu soal ibu hamil, terus ruang tunggu di bandara, ruang tunggu di kereta, yang punya banyak aktivitas yang beragam gitu ya pasti. Nah ini aku spesifik di departemen store. Ya lanjut aja, Len, makasih ya Len buat hari ini. Ya, nah ini si overview kursinya. Sebenarnya ini apa ya? Aku juga ngerasa nggak puas sih. Cuman emang suka renderannya aja. Nah ini renderannya cuman suka aja. Cuman kayak kalau kursinya sendiri kayak nggak terlalu bagus-bagus banget. Terus pas di semester aku ini, aku dapetnya kayu. Kalau sebelum-sebelumnya tuh rotan, eksplorasinya rotan. Cuman kali ini dapetnya kayu, jadi cukup belajar banyak banget soal cara penyambungan kayu, joiner kayu gitu-gitu. Cuman ini buat mahasiswa, buat teman-teman DI sih, buat teman-teman 19 atau dari 20. Ketika nanti ini buat semua mata kuliah sih. Nanti kalau misalnya dikasih materi sama dosen gitu, jangan ngerasa puas sama materi itu, tapi coba ulik sendiri gitu, karena sejujurnya yang dikasih dosen pas di sini pun juga nggak terlalu banyak gitu. Harus cari lebih jauh lagi gitu soal terutama kayak mebel, soal kursi atau soal tempat penyimpanan, kabinet dan lainnya gitu. Ya sih ini mebel 3 tempat duduk buat area tunggu di departemen store gitu. Ngejarnya ke arah feminis, cuman kayak nggak terlalu dapet feminisnya sih. Cuman klasinya ya aku ngerasa ngejar klasinya juga sih. Itu sih guys. Ya makasih ya teman-teman yang udah nyimak. Udah itu aja lah. Udah cukup kan? Kayak udahlah. Makasih ya Ulen buat hari ini. Yo. Nah ini Ulen sih gokil teman-teman. Ya bisa Enggak, disimak. sumpah. Enggak, ya ampun. Nih aku nih Hal. Iya boleh. Len, makasih banyak Karya. Iya sama-sama ya mari. Ya sebenarnya bingung juga sih apa yang harus dipresentasiin, karena aku sendiri tuh masih nyobain mebel 1 ya, dimana mebel 1 ini kan mungkin teman-teman DI di sini juga udah pada tahu. Kalau untuk 19 mebel 1 tuh kita masih lebih ke bebas dan eksploratif gitu, maksudnya nggak ada ergonominya juga. Studi kasusnya paling pendekatan yang udah diajarin kayak affordance design atau ya dan yang lain-lain. Jadi untuk tugas mebel 1 itu aku jelasin dulu. Briefnya itu adalah membuat fasilitas duduk, di mana fasilitas duduk ini kita nggak boleh maksudnya definisinya itu bukan berarti fasilitas duduk tuh harus berupa kursi, sofa atau bangku gitu. Yang penting dari dosen tuh ngejelasin fasilitas duduk itu artinya ada 3 ciri, yaitu ada ketinggian, ada unsur sandaran, dan ada unsur alas gitu. Terus di brief tugas project ini juga
dosen pengen kita ngangkat tentang sustainability. Jadi kayak mengangkat si isu lingkungan ini sehingga dari material-material yang kita gunakan itu juga adalah material-material di mana kita tuh bisa merespon si isu lingkungan itu gitu. Jadi dari situ dosen ngajak kita buat gimana nih kita biar lebih peka terhadap lingkungan, kayak misalnya ada material di rumah yang mungkin terlalu banyak gitu, kita manfaatkan, kita recycle, kita upcycle gitu. Mungkin itu udah juga dijelasin sama dosen tentang recycle, downcycle, dan upcycle gitu. Terus kalau dari aku waktu itu hal pertama yang dilakukan yang pasti observasi material dulu yang kemungkinan berpotensi untuk aku jadikan material untuk si mebel satu ini gitu kan. Dari aku sendiri kayak aku mengobservasi macam-macam material. Yang pertama ada kayak CD, itu kan juga salah satu material yang mungkin di banyak rumah tangga tuh udah terlalu lama dan itu udah nggak bisa digunakan lagi. Jadi gimana sih cara kita bisa gunain lagi gitu. Terus waktu itu juga disuruh pahamin tentang resource-nya, terus health and safety issues-nya, kayak kalau ini diolah kira-kira berbahaya atau enggak. Terus aku juga sembari aku research si material ini, kita juga diminta untuk eksplorasi tentang bagaimana seandainya si material ini dijadikan fasilitas duduk itu, tapi dimintanya tuh banal ideas dulu, jadi kayak udah eksploratif, mungkin gimana kalau misalnya CD-nya scale-nya jadi gede, atau kalau misalnya ditumpuk dengan banyak gitu, jadi ideasi semain mungkin sih kemarin. Terus aku juga pilih material cardboard mungkin udah sering lah, tapi ini pada akhirnya sebenarnya final aku menggunakan material si cardboard ini sih. Terus aku pahamin juga sifat-sifatnya, gimana dia bisa membentuk suatu bentuk supaya seandainya ada orang yang duduk di atasnya itu kuat gitu, pola-pola bentuknya. Terus aku juga research ini plastik bottle PET sama jenisnya ada ya, terus aku pahamin juga tentang durability-nya, resistensinya, terus aku juga pahamin sifatnya, terus ini ada eksplorasinya. Nah, terus setelah kita eksplorasi material, kita juga diminta untuk eksplorasi tentang bentuk-bentuknya itu. Jadi kalau misalnya di interior itu kemarin di mebel 1 diajarin tentang affordance design. Mungkin kalau misalnya di DP itu mirip-mirip semantika gitu ya. Jadi kalau affordance itu tentang gimana hubungan manusia, hubungan suatu objek atau suatu bentuk gitu yang memberikan opportunity kepada manusia untuk memberikan aksi kepada si bentuk itu gitu. Ya mirip-mirip semantika sih sebenarnya, lambang-lambang gitu. Terus aku juga berusaha untuk sebenarnya kalau aku sendiri saat eksplorasi itu lebih ke arah si overdance design-nya, kayak waktu itu aku diminta Mas Yuki buat pahamin tentang jenis-jenis posisi duduk manusia, kayak kemungkinan posisi duduk manusia, kayak misalnya kayak misalnya ini kayak posisinya mungkin berkebalikan atau mungkin tangannya bersandar ke belakang, terus duduk, atau mungkin ini kayak aku merespon tentang bagaimana manusia tuh duduk juga kadang suka kakinya tuh berpusat ke tengah ke bawah gitu, atau mungkin orang suka duduk kakinya bersandar di suatu alas. Jadi sebenarnya lebih eksplorasi aku tuh lebih ke arah merespon cara orang duduk gitu. Ini mungkin prototipe-nya. Terus untuk produk finalnya itu akhirnya aku ngembangin dari cardboard, yaitu jadi waktu itu aku eksplorasi banyak banget, waktu itu diminta Mas Yuki sebanyak-banyaknya, terus ada salah satu prototipe yang sebenarnya tuh nggak sengaja gitu, yaitu yang paling kanan bawah ini. Sebenarnya ini tuh cuman eksplorasi gara-gara aku ngeliat
teknik melipat kertas, terus aku jadi kayak ini menarik gitu, jadi aku coba-coba dan terbentuk si bentuk ini sebenarnya ini tuh 2 modul gitu, 2 modul yang disatukan gitu. Terus kenapa sebenarnya aku milih cardboard, kalau dari aku sendiri tuh pengen di Mebel 1 ini konsep desainnya ke arah yang geometrik gitu, enggak organis. Mungkin teman-teman DI 19 banyak juga yang lebih ke organis, dari mulai pemilihan materialnya yang kayak kain yang lebih fleksibel, sedangkan aku pengennya yang lebih, terstruktur aja sih, lebih ada geometric shape-nya gitu. Terus, berdasarkan hasil eksplorasi, benang merah desain yang aku inginkan adalah bentuk-bentuk geometris dengan memperhatikan respon bentuk tubuh manusia, yaitu overdance design. Terus jadi ini kayak ada prototipe-nya, ini bagian depan, samping, terus ortogonal. Terus untuk desain akhirnya kayak aku di sini mainin juga ini sih si sifat cardboard itu. Jadi kalau di cardboard ya kata Mas Yuki menarik untuk mereveal si sifat cardboard-nya itu. Terus aku juga kayak mikirin gimana caranya si yang tadinya aku cuman eksplorasi bentuk luarnya, aku pikirin juga seandainya ini fasilitas duduk dibikin 1:1, gimana caranya supaya dia bisa emang pantas untuk didudukin dan kuat. Jadi aku pikirin struktur di bawahnya. Mungkin ini salah satu kelemahan di desain aku ini juga, aku mulai dari outer-nya dulu, aku nggak mikir berbarengan dengan si struktur dalamnya. Jadi terkesan bahwa si bagian pondasinya ini tuh kayak kebutuhan sekunder, padahal seharusnya kan jadi satu kesatuan ya, yang desain yang bagus ya. Terus ini desain akhirnya, kayak aku manfaatin yang tadi aku bilang, ada single wall cardboard sama ada yang aku refill si dalamnya cardboard ini. Dan ini kemungkinan posisi duduk manusia yang ada di atasnya untuk skala 1:1-nya. Udah sih gitu aja, nggak ada yang menarik sebenarnya karena ini juga belum berdasarkan ergonomi kayak kakak-kakak tadi ya. Ini juga masih kita belum mikirin tentang ukuran tubuhnya dan lain-lain. Jadi ini berdasarkan standar manusia aja gitu sih. Gitu, thank you. Oke, makasih banyak Karya sama Wen yang udah memaparkan tadi hasil-hasil dari studio desain mebel ya, dari mebel 1 sampai mebel 3. Gitu, keren banget. Kira-kira, oh ya, berarti sekarang kita bisa langsung ke Q&A. Ada yang mau ditanyakan nggak nih ke Karya sama Wen? Mungkin dari teman-teman Ada kayaknya Ellen ya. Ada gak sih Len? Tanya, kenapa kita nanya? Maksudnya? Enggak, Len, maksudnya orang nanya ke kita, kayak nggak perlu orang-orang nanya ke kita. Nggak usah lah. Oke nih, masih bisa sampai jam berapa ya? Sampai jam 17.20 mungkin tuh, lumayan ya, ada 15 menitan. Lama banget, Ar. Ayo, mungkin teman-teman DP ada yang mau nanya. Oh, tuh ada. Boleh nanya nggak? Oke, boleh. Silakan, Kak. Aku pengen tanya, kan tadi kalau yang punyanya si Arya kan, dia nangkep apa sih namanya, emosional dan psikologisnya si pengguna ruangnya ya, dari nangkep emosional dan psikologis si penggunanya lewat apa sih namanya tuh, perancangan furniture. Nah, kalau dia penggunanya spesifik kayak persoalan tadi kan, dia bisa benar-benar nangkep apa sih namanya itu, benar-benar dari segi kebutuhan apa ya, kebutuhan yang emang benar-benar gimana sih namanya, kebutuhan fungsional sama kebutuhan emosional. Nah, tapi kalau misalkan kayak yang tadi department store yang lebih besar itu, cara nangkep orang secara dalam jumlah yang banyak itu gimana ya caranya? Ini cuma sepenangkapan aku aja ya selama kemarin ngegarap si tugas Mebel 2, Mebel 3. Iya sih, kalau Mebel 2 kan emang spesifik gitu ya, Kak. Jadi Mebel 2 itu emang spesifik satu orang gitu. Jadi emang udah tergantung dia. Nah, biasanya kalau sebenarnya tuh kemarin kalau yang Mebel 3 itu bahkan disaranin sama dosennya
itu nggak usah terlalu ngambil yang terlalu spesifik gitu. Kayak misal spesifik banget lansia misalkan perancangan kursi duduk untuk lansia di atas 65 tahun gitu. Itu kan itu kata dosen tuh terlalu spesifik. Kenapa? Karena si risetnya bakal jauh lebih banyak lah. Jadi kalau bisa emang dibikin segeneral mungkin. Apa ya? Kayaknya emang yang dikejar tuh bukan ke arah spesifik buat orang tertentu aja sih, tapi lebih ke kalau aku ngeliatnya gimana sifat-sifat general orang ketika di departemen store gitu. Misalkan habis jalan capek terus dia butuh tempat duduk gitu. Akhirnya ya udah nih kalau orang capek tuh gimana sih orang capek kayak ya di bagian mana aja, misalkan di betis atau di mana yang capek, atau misalkan punggungnya capek nih gitu, berarti butuh yang ada sandarannya gitu. Terus ya misalkan dia kalau misalnya belanja, dia bawa banyak belanjaan gitu, belanjaannya taruh di mana ya gitu, apakah taruh sampingnya apa taruh di belakangnya. Jadi emang sebenarnya kalau buat brief spesifiknya nggak spesifik karena emang dibikin segeneral mungkin. Tapi kalau aku nggarapnya kemarin tuh aku nggak terlalu mempertimbangkan ergonomik ukuran-ukurannya gimana sih, tapi lebih ke looks-nya sih. Karena looks-nya itu juga dikomenin gitu sama dosen. Jadi ada beberapa teman aku yang misalkan bikin buat salon kecantikan, tapi akhirnya nggak nyampe si feminimnya gitu. Nah akhirnya si dosen komen di situ kayak ini kayak kurang, coba lebih diulik lagi si feminimnya kayak gitu. Jadi kayaknya nggak terlalu spesifik ini sih ngomongin soal ergonomi ukuran-ukurannya gitu sih, Kak. Tapi lebih ke looks-nya gitu yang dikejar sih. Sepertinya ya. Ini sepenang-penang aku, mungkin teman-teman DI 18 yang lain yang udah menjalani Mebel 3 mungkin bisa cerita-cerita juga mungkin kalau punya gambaran dari dosen lain. Soalnya kalau pandangan dari aku terhadap dosen aku kayak gitu. Dosen aku bukan ngajarin, memberitahukan dan aku nangkep gitu. Oke, gimana Kak Arya? Kak Arka sudah terjawab? Udah. Oke, makasih banyak jawabannya Kak Arya. Kita masih punya waktu ya, sekitar berapa menit lagi tuh? 10 menitan lagi. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Mungkin dari DP atau dari DI juga 19-20 yang belum Mebel 2, Mebel 3. Mungkin ada yang penasaran kira-kira gimana tuh tentang tugasnya? Ada yang mau nanya lagi nggak? Mungkin aku tunggu sampai 17 lewat 10 ya, atau 12 boleh. Kalau misalnya siapa tahu ada yang masih mikir mau nanya apa. Halo, ya, apa Novan? Oke, aku mau nanya deh. Oke, boleh. Kan kalau di DP itu kita kayak nggak pernah dapet yang lebih ke styling gitu, nggak ada matkul tentang kursi atau sarana duduk tentang nge-stylingnya gitu loh. Jadi kita kayak kurang tahu gitu untuk nge-styling dan pilih bentuk yang tepat gitu. Paling yang kita dapat cuman kayak dari mood board terus kita pindahin ke eksplorasi bentuk gitu. Nah, ada nggak sih kayak selain mood board kayak cara-cara styling yang di DI itu ada dan ya dari DP mungkin nggak dapat gitu. Mungkin boleh dijelasin. Oke. Len dulu, coba Len. Benar mikir dulu. Ada coba gue dulu Len ya. Ya sebenarnya ini kalau sepenangkapan aku selama kuliah sampai sekarang, sebenarnya kalau buat urusan styling gitu dari dosen pribadi sebenarnya nggak terlalu banyak in charge gitu sih. Kayak bahkan kalau kemarin lebih ke teknis gitu kali ya. Kalau aku dapetnya gitu dari Mebel 2, Mebel 3 lebih ke teknis aja, ke teknikal gambar kerja gimana yang rapi gitu-gitu. Cuman spesifik styling gitu-gitu kayaknya nggak terlalu diajarin banget. Malah lebih kita nyari referensi sendiri gitu sih ya. Sama sih prosesnya sebenarnya proses sama gitu, kayak pertama Mebel 2, Mebel 3 bikin mood board, terus nyari kata kunci, terus dari kata kunci itu baru dicari elemen-elemennya yang kurang lebih sama di DP. Kayak waktu pas helm itu, kayak waktu itu DP sempat bikin helm juga kan, dari mood board, terus dari color palette, terus dari keyword,
terus cari bentuknya gimana, terus riset bentuknya gimana. Ya misalkan energik, oh bentuk ini energik, oh bentuk ini feminim. Itu sebenarnya sama sih kayak gitu. Nggak ada yang spesifik kayak gimana. Kayak tips-tipsnya yang lebih gimana gitu, kayak enggak sih. Lebih ya kurang lebih sama sih kayak gitu. Oke. Thank you. Ulan gimana Ulan? Iya, kalau misalnya dari aku ya, maksudnya sepengalaman aku sampai sekarang Mebel 1 dan studio lainnya, yang aku rasain, tapi emang DI itu lebih ke arah styling, maksudnya daripada, ini ya mungkin pendapat pribadi aku ya, apa yang aku rasain, maksudnya daripada kayak dosennya ngenekenin tentang ini teknisnya gimana, tapi lebih banyak ke arah si penyampaian visualnya sih emang, dan kalau teknik dan metodenya caranya sama sih kayak pakai mood board gitu, cuman emang banyak dosen-dosen yang kayak ngasih saran, mungkin kita terinspirasi dari bentuk apa, terus mainin bentuk apa gitu sih, jadi banyak saran-saran juga kayak oh ini mungkin bisa nih diimplementasikan kayak pengambilan bentuk dari apa gitu. Soalnya yang ya kemarin Mebel 1 gue harus sebenarnya itu kan itu sebenarnya bentuknya nggak sengaja gitu, tapi dari Mas Yuki sendiri ngelihat ini bentuknya kayak hewan gitu, terus oh iya Mas gitu, jadi kayak ya dari situ sih mungkin kita terinspirasi dari bentuk-bentuk yang ada di alam, atau ya dari mood board juga sih salah satu yang penting, tapi emang ya itu sih yang aku rasain kalau di DI sendiri. Oh, nah itu berarti balik lagi tergantung dosen sih. Benar. Karena kalau waktu itu gue dapetnya ini pas Mebel 1 tuh dapetnya yang Barca. Barca juga hampir sama, mirip-mirip lah sama Suki, maksudnya bentuk gitu-gitu. Cuman pas sudah masuk ke Mebel 2, Mebel 3 itu gue diajar lebih ke teknikal gitu, apalagi Mebel 3. Mebel 3 tuh kebetulan gue dapetnya Pak Denny. Pak Denny kan ini expert banget gitu soal kursi, soal fasilitas duduk. Benar. Pak Denny beliau sangat expert banget gitu di bidang fasilitas duduk, tepatnya kursi lah gitu, kayak kursi rotan. Ya udah expert banget lah gitu. Makanya kayaknya yang diajarin dan ditekenin itu si fundamentalnya itu dulu sih harus paham. Kayak kalau easy chair itu tingginya harus berapa, harus berapa derajat buat reclining sandarannya, terus tinggi seaternya berapa, terus lebar seater berapa. Itu sih kalau ya itu juga bener sih, maksudnya ya fundamental dulu yang diajarin. Selebihnya mah styling kan ya itu mah styling estetika aja, cuman yang penting si desainnya bener dulu gitu loh. Iya benar. Gitu sih. Oke. Thank you Ulan, thank you Arya. Oke, makasih Ulan sama Karya yang sudah menjawab. Oke, jadi gitu ya tentang eksplorasi bikin style fasilitas duduknya kalau di DI. Oke, kita masih ada waktu berapa nih? Kira-kira 5 menitan lagi buat Q&A. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak nih? Buat Ulan sama Karya. Boleh langsung on mic ya, atau raise hand, atau di chat juga nggak apa-apa deh. Siapapun yang mau nanya silahkan ya, kita masih punya waktu. Belum closing. Ada yang mau nanya lagi nggak kira-kira? Ya, bentar lagi aku tutup ya kalau misalkan nggak ada lagi. Suka dukanya belajar Mebel apaan sih? Tuh, ada suka dukanya belajar Mebel gimana tuh? Len, gimana Len? Eksplorasi gak sih Len? Sumpah eksplorasi capek banget ya Len ya? Iya bener sih, disuruh eksplorasi capek banget sumpah. Sumpah capek bener-bener. Bikin alternatif gitu itu beda banget sih. Kalau misalkan bete gitu berarti kan bakal mentok ya. Kira-kira kalau dari kalian pribadi gimana tuh cara mengatasi hal itu? Ngebucin gak sih Len? Wajar. Jujur banget. Kalau mentok ngebucin sumpah Cak, itu ngebantu. Malah nggak gawe Arya. Ya gue mah tetap gawe Len, kalau lu nggak gawe ya lu kan gue tetap gawe. Oke. Selain ngebucin apa deh? Sapi atau nongkrong kayak atau apa? Kalau gue tuh tapi Mebel, sumpah itu Mebel 3 itu paling ini sih. Kalau ntar buat anak-anak DI ya, yang anak 19-20, nanti bakal jalan Mebel 3. Mebel 3 itu paling susah, apalagi kalau misalnya
dapat dosen yang strict gitu ya, itu banget lah, apa namanya, memusingkan banget karena kejarannya banyak banget. Kemarin gue dapet Pak Denny, itu kejaran Pak Denny banyak banget tuh, kayak Senin suruh ngumpulin progres, Rabu di komen, terus harus revisi lagi, Senin kumpulin lagi gitu terus pokoknya. Nah itu bikin pusing banget. Nah kalau biasanya kalau ya gue tuh kalau mentok ide itu gue nyarinya baca-baca ini aja, baca-baca apa, kursi ya, enggak juga sih, gue nggak pernah baca juga sih, ngapain ya, gue main doang sih, main sama teman, terus rental PS ngebantu sumpah, sejam main rental PS itu ngaruh banget, kayak lu refreshing gitu. Mantap. Kalau dulu belum bisa ngebucin gitu kan, nah Acik. gitu sih. Ya kalian. Udah. Makasih ya teman-teman. Mantap Arya, Ulen. Ada pertanyaan lagi. Oh ini ada nih, Kak Gali nanya nih. Yang dirasain antara bedanya ngerancang mebel sama ngerancang ruang, apa tuh, Arlen? Len, lu duluan, baru gue ntar. Beda banget gak sih? Soalnya kalau mebel itu kan kayak satu produk gitu ya, satu produk yang merespon suatu ruang gitu ya. Kalau misalnya kasusnya kayak udah mebel 23 ya, maksudnya mebel itu kan satu produk, tapi kalau ruang itu kan banyak hal yang harus difikirkan gitu loh, kayak harmonisasi antara si mebel dengan ruangnya, dengan pencahayaannya, dengan furnitur lainnya, dengan materialnya, beda banget sih menurut aku. Gitu sih. Lu gimana, Ar? Sebenarnya, nah ini yang agak menarik kayak gitu sih. Jadi kalau di desain interior di ITB itu, dia tuh nggak spesifik apa ya, ngajarin soal mebel aja atau interior aja gitu. Jadi waktu itu pernah ada kunjungan juga dari BINUS. Jadi tuh BINUS itu tuh dibagi dua gitu, pas di semester 5 difokusin gitu. Emang ada yang spesifik ngambil peminatan mebel, ada yang spesifik ngambil peminatan interior. Nah tapi kalau di kita itu dijalanin dua-duanya gitu. Terus bedanya apa ya? Kalau sebenarnya ini sih, kayak ketika kita ngerancang interior juga tetap ngerancang mebel gitu, mau nggak mau, kayak apalagi ntar misalkan anak 19 ngambil D3 gitu ya. Nah itu D3 juga sama gitu, bakal banyak custom furniture yang harus dibangun gitu. Itu kan sama-sama mebel juga ya. Mungkin kalau perancangan studio gitu, mebel nggak jadi poin utama gitu kali ya. Jadi ya udah, asal aja, maksudnya asal ditaruh ada penempatan mebel sini gitu. Jadi nggak spesifik gitu. Ya udah yang dilihat masing-masing elemennya nyambung satu sama lain gitu. Cuman kalau udah ngomongin studio mebel gitu ya, udah ngomongin kelas mebel, itu berarti ke arah yang lebih spesifik gitu. Kita harus paham sampai ke sambungannya gimana, ngebangunnya gimana, terus joinernya gimana, pakai sambungannya gimana, ukurannya gimana, materialnya apa, finishingnya apa, gitu-gitu sih. Benar. Iya. Kalau mebel tuh lebih spesifik gitu. Kalau ruang mungkin lebih complicated gitu lah ya. Iya gitu sih. Oke, begitu ya Kak Gali. Makasih banyak Ulen sama Karya buat jawabannya. Oke, karena udah jam 17.19, mungkin kita sudah di ujung acara. Makasih banyak ya buat tadi Kak Arca, Kak Novan, Karya sama Ulen yang udah menyampaikan presentasinya. Keren banget nih kita sharing-sharing begini ya. Semoga kedepannya bisa sharing-sharing lagi sama anak-anak DP. Jadi ternyata beda ya gitu approach-nya. Kalau DP tuh lebih ke kayak teknis pembuatannya, terus gimana dia harus ergonomis banget gitu. Terus kayak materialnya dari apa, terus kalau pakai material ini tuh cara buatnya kayak gimana gitu-gitu ya. Terus kayak siapa yang makainya, umur berapa. Sedangkan kalau dia itu lebih ke eksplorasi, terus affordance manusia yang ngedudukinnya tuh bisa gimana aja, terus berkaitan juga sama psikologi kali ya, terus kayak lingkungannya tuh, tempatnya tuh itu tuh ditaruh di mana sih, kayak tadi ditaruh di department store atau di mana kayak gitu-gitu. Oke, makasih banyak buat semuanya juga yang udah datang ke Kopsar hari ini, materinya seru banget. Sebelum, oh iya, BTW tadi kan waktu abis main game tuh katanya ketutup gamenya, jadi
udah ada pemenangnya, cuman mungkin katanya tadi ke out gitu, jadi mungkin nanti kita cek di rekamannya ya buat pemenangnya. Nanti mungkin sama teman-teman yang lain bisa bantu buat di-share gitu di line kira-kira siapa nih yang nanti mungkin username-nya di screenshot ya, di screenshot sama Sekar atau sama siapapun, nanti kita share lewat line ya pemenangnya. Oke, makasih banyak buat semua Masa Indi dan Masa Indes juga yang udah ngeramein Kopsor sore ini. Mungkin sebelum mudahan kita foto bareng dulu ya. Kita foto bareng dulu. Pada on cam dong. Pada on cam ya. Kita tunggu sampai jam 17 berapa ya? 17.24 boleh kali ya. Siapa tahu ada perempuan yang mau pakai kerudung dulu gitu. Biar nggak rusuh. Kita tunggu sampai 17.24 ya. Buat foto bareng. Yo, on cam yuk. Dipoto. Yuk, on cam ditunggu ya. Nih Dak, di mana nih Dak? Kosan sini anjir Ar. Mau dong ntar malam tapi sama Joko. Sini. Ayo, Nop. Ayo ya. Direkam Nit bahasanya Nit. Oh iya, mohon maaf. Fahim gini banget sih. Masuk YouTube Ar. Lumayan promosi kosan gua. Bagus. Oke, yuk masih ada waktu buat yang belum on cam. Boleh siap-siap dulu, pakai kerudung dulu. Ulan sama siapa Len? Sebelah Len. Sama siapa tuh Len? Di mute. Gokil mantap Pemundes. Anak Indes. Gokil mantap Pemundes. Oke, masih ditunggu ya. Siapa aja nih? BTW ini yang foto siapa nih? Sekar bisa nggak? Atau sama aku aja? Aku aja nggak apa-apa. Oke. Ntar banyak dari Sekar yang kita tunggu yang lain dulu. Siapa tahu masih ada yang mau on cam. Yuk, ada lagi kah? Bentar lagi ya. Oke, udah 17.24. Sekar boleh kalau misalkan mau aba-aba buat di foto. Ini ada 2 slide ya. Yang pertama dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Udah. Oke, makasih banyak semuanya. Makasih banyak udah datang di Kopsor hari ini. Sampai bertemu di Kopsor selanjutnya. Oke, makasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.